Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tuban akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, supervis, atau coach dan coachee. Bersama saya, Wiwi Kestiorini dari SMP Negeri 7 Tuban. Saya Yeni Nurdiana dari SMK Negeri 2 Tuban. Dan saya Sri Rejeki dari SMP Negeri 1 Tuban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam, Sri. Gimana kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana Bu Sri? Iya, saya juga baik. Iya. Ini pada kesempatan hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Iya. Nah, Bu Wiwi sudah siap? Insya Allah siap. Ya. Gimana pembelajaran yang dilakukan di kelas? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala. Iya, tidak ada kendala. Iya, baik Bu Wiwi, dalam kesempatan siang hari ini saya nanti akan melakukan supervisi akademik ya. Nanti yang akan saya amati itu tentang pelaksanaan coaching Bu Wiwi kepada rekan ya. Itu apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita ataukah belum? Kemudian bagaimana Bu Wiwi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan dan apa yang sudah Ibu Wiwi lakukan sebagai coach, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik coachee untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan. Kemudian yang terakhir, apakah Bu Wiwi sudah menerapkan prinsip coaching tersebut? Bagaimana Bu Wiwi, sudah siap? Siap, insya Allah siap ya. Iya, baik Bu Wiwi. Ya, saya yakin Bu Wiwi sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan matang. Di sini sebelum kita mulai supervisi, kira-kira Bu Wiwi akan melaksanakan coachingnya kapan gitu? Senin depan Bu. Oh, Senin depan. Iya. Ya, baik. Kalau boleh tahu, apakah Bu Wiwi sudah menyiapkan untuk rubrik penilaiannya? Boleh saya lihat? Sudah Bu, ini baru saya fotokopi. Ya, sudah sesuai Bu ya yang ini bagus sekali untuk rubrik penilaian yang nanti akan dilakukan. Kalau boleh tahu Bu Wiwi, dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Wiwi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya yakin Bu Wiwi nanti juga akan menerapkan itu. Kalau boleh tahu dari ketiga hal tersebut, kompetensi yang spesifik yang akan panjenengan kembangkan ya dalam melaksanakan coaching nanti, apa kira-kira yang lebih dikhususkan? Saya ingin diobservasi khusus tentang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka, Bu Sri. Oh gitu. Iya. Sudah siap ya dengan rekannya yang akan diberikan coaching yang Sudah siap. Ya. Baik. Selain itu Bu Wiwi, dari kompetensi spesifik yang ingin panjenengan lakukan dan ingin saya amati, indikator ketercapaiannya yang bagaimana dan tujuannya bagaimana Bu Wiwi supaya bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Tujuan saya dalam coaching saya adalah coaching nanti bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajarannya, Bu. Kemudian indikatornya di sini coaching bisa menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Berarti Bu Wiwi sangat yakin sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi, itu bisa memancing atau menggugah coaching untuk mengungkapkan ide-idenya. Saya harap gitu Bu ya. Saya harapkan juga nanti pelaksanaan coaching juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan.
lakukan, Iya. dan semoga nanti tercapai tujuan dari apa yang kita harapkan. Iya. Oke. Terima kasih. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan sebelum pelaksanaan coaching. Untuk kesempatan siang hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Yani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Bu Wiwi gimana? Alhamdulillah baik. Ya, maaf kemarin waktu Bu Yani mencari saya sedang keluar, jadi Oh, nggak gitu. ketemu. Iya. Iya, nggak apa-apa, Ini baru Bu. mencari ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Bu Yani? Iya Bu, nih saya pengen curhat. Saya tuh ada permasalahan yang saya hadapi khususnya berkaitan dengan murid saya Bu. Oh ya. Jadi saya pengen menyelesaikan ini, barangkali nanti dengan ngobrol dengan Bu Wiwi bisa timbul muncul ide-ide Bisa. kreatif Lega, saya. iya. Iya. Iya, iya. Kira-kira dari percakapan ini nanti apa sih yang ingin Bu Yani dapatkan? Ya otomatis saya pengennya ya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh gitu. Oke. Nah sebenarnya permasalahannya apa sih Bu Yani? Nah jadi gini, saya tuh punya satu murid ya, sebetulnya dia bukan yang paling ganteng sih di iya. jurusan ini. Jadi Iya. kalau di kelas dia paling ganteng karena dari 31 siswa tuh dia laki-laki sendiri Bu. Nah kebetulan si anak ini akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah atau bahkan terlambat, alasannya karena dia kerja gitu. Terus berarti apa namanya yang menjadi masalah kenapa dia itu kok mengutamakan kerja daripada belajar apa ya? Ya, jadi memang sepertinya ada permasalahan di keluarganya ya. Secara ekonomi memang orang tuanya itu mengalami penurunan saat ini, tidak seperti dulu ya. Jadi dia itu termotivasi ketika pulang sekolah dia itu bekerja gitu, sehingga sampai larut malam sudah gitu ditambah lagi nongkrong. Wah. Iya, jadi akhirnya Iya. ya itu dia Jadi- kemalaman tidurnya, bangunnya Betul, juga betul. kesiangan otomatis. Berarti akar masalahnya di sini adalah karena ekonomi keluarga yang sedang turun ya Bu ya, Iya, sehingga betul. anak ini ikut bekerja Iya. dan lain-lain. Oke. Kemudian Bu Yani, kira-kira apa ya yang Bu Yani ingin lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya akan manggil anak ini ya, Ya. untuk saya ajak untuk restitusi gitu ya. Iya. Kita ajak ngobrol, kemudian otomatis nanti kedepannya juga saya akan bicarakan hal ini dengan wali kelasnya, sehingga tidak saya sendiri yang menyelesaikan, Betul. tetapi wali kelas sepengetahuan wali kelasnya juga, sehingga nanti bisa apa ya, permasalahannya bisa segera selesai tuntas begitu. Kira-kira Bu Yani punya kekuatan apa nih untuk menyelesaikan Iya. masalah ini? Jadi apa ya kekuatannya ya? Itu tadi saya kekuatan saya ini, saya biasanya selalu koordinasikan dengan teman-teman. Jadi Gitu wali ya. kelas, kemudian guru BPPK ya, Gitu ya. untuk berkoordinasi menyelesaikan permasalahan ini, sehingga apa ya, hal-hal yang menjadi kendala anak itu tuh bisa kita amati bersama gitu ya. Apakah memang ini dia sengaja memang malas sekolahnya, ataukah memang ada motivasi lain yang ada di benak dia sehingga dia termotivasi untuk tidak masuk sekolah, Iya. sering terlambat sekolah, seperti itu. Lah kira-kira anak bekerja ini murni keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang tua ya kira-kira? Kalau keinginan bekerja ini setahu saya ya itu dia sendiri sebetulnya. Dia sendiri ya. Kalau orang tuanya sih sebetulnya pernah juga kita lakukan home visit. Iya. Nah itu orang tuanya sudah berupaya membangunkan dia, Oh, tetapi gitu. kadang-kadang yang namanya anak ya,
dibangunkan sekali 2 kali, iya, ternyata nggak bangun setelah ditinggal kerja, berangkat kerja, anaknya ini nggak bangun gitu. Akhirnya nggak sampai di sekolah karena ketiduran. Gitu, Bu. Kira-kira strategi apa yang Bu Yeni akan lakukan atau rencana-rencana tindakan yang akan Bu Yeni lakukan dalam mengatasi masalah tadi? Yang pertama saya coba untuk lakukan restitusi ya untuk anak ini supaya dia terbangun motivasi dari dirinya sendiri, karena ini kan sudah kelas 3 Bu, tinggal kalau orang bilang saumupan ya, tinggal sebentar lagi dia lulus gitu kan. Sayang kalau memang dia memang berniat sampai lulus kan, eman-eman kalau nggak diteruskan atau dia juga nilainya nanti jelek karena ketertinggalannya dia, itu kan sayang juga. Kemudian yang kedua, kita koordinasikan dengan BPBK dan wali kelas untuk supaya kita bisa lakukan pemanggilan orang tua atau mungkin home visit gitu ya, supaya kita bisa mencari akar masalah dan betul-betul fix menyelesaikan masalah ini. Jadi Bu Yeni mau melakukan restitusi motivasi diri terhadap anak tersebut, kemudian juga kolaborasi dengan teman-teman seperti wali kelas, kemudian BK untuk melakukan panggilan orang tua dan home visit-nya. Bagus sekali Bu itu strateginya. Saya harap itu nanti bisa berhasil ya Bu Yeni ya. Kalau kita di skala antara 1 sampai 10, kira-kira anak ini posisinya ini ada di skala berapa ya sekarang saat ini? Kalau untuk penyelesaian masalahnya ini sementara ini masih di 5 sih Bu. Masih di 5 ya? 5. Cukup rendah ya Bu ya? Iya. Waduh. Targetnya Bu Yeni berapa? Saya pengennya paling tidak 8 atau 9. Oh 8 atau 9. Itu lompatan yang cukup jauh loh Bu Yeni. Perlu kerja keras ini ya. Saya harap bisa berhasil. Oke. Kemudian kira-kira Bu Yeni mau melakukan restitusi, kemudian koordinasi, kapan kira-kira itu akan dilakukan? Secepatnya sih Bu, karena ini kan juga sudah awal Desember. Ya, anak-anak sudah mulai penilaian akhir semester sehingga saya akan segera lakukan penyelesaian ini. Jadi kalau restitusi sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah saya lakukan, namun nyatanya masih belum maksimal gitu. Nah, sehingga ini saya juga harus komunikasikan dengan BPBK dan wali kelas. Kita coba panggil orang tuanya, ya supaya nanti ada kerjasama lah. Kalau memang anak ini beler istilahnya, dia dibangunkan nggak bangun-bangun, nah ini harus ada kerjasama dengan orang tuanya, supaya dia benar-benar bangun dan berangkat ke sekolah. Jadi harus komitmen bersama ya. Orang tua ini harus juga mempunyai dukungan yang keras sekali ya Bu ya. Berdasarkan keterangannya. Komitmen dari Bu Yeni sendiri untuk melaksanakan rencana aksi ini bagaimana ya? Jadi planning saya ini, saya tidak hanya mengecek di jam pelajaran saya aja sih Bu, ya karena kebetulan saya juga di sini berperan sebagai kaprodinya, jadi saya juga punya tanggung jawab untuk si anak ini. Nah, saya akan minta sekretaris kelas ini untuk intens melaporkan ketika anak ini sekali, 2 kali atau beberapa kali dia terlambat kah atau dia alfa, ini biar segera kita tindak lanjuti Bu. Nah, selain itu juga saya akan lebih solid di dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti wali kelas, guru BPBK gitu, sehingga permasalahannya nanti biar segera tuntas, paling tidak mengantisipasi lah si anak ini biar nggak meler lagi gitu. Karena basically anak ini nih bagus Bu ya. Sebenarnya bagus ya Bu ya. Cuman ini pengaruh apa itu yang pengaruh kuatnya kira-kira ya? Nah itu dia, karena dia mungkin termotivasi untuk uang cuan gitu ya. Rupanya sudah tahu rasanya bagaimana dapat cuan ya. Wah ini menikmati punya uang banyak, ngantongin duit itu enak ya. Maksudnya mau beli apapun terpenuhi. Nah
kalau dari apa yang sudah pernah dia lontarkan gitu, iya kalau orang tua hanya perhatian oke lah, tapi apakah semua orang tua itu bisa mencukupi kebutuhan anaknya? Pernah juga terlontar perkataan seperti itu, berarti kan di dalam batinnya nampaknya ada berontak, kenapa kok aku tidak bisa dipenuhi, tidak sekedar kebutuhannya mungkin, tetapi keinginannya juga harus dipenuhi. Oh gitu. Ya, Iya, keinginan iya. kayak gitu. Iya, jadi Sehingga dia termotivasi untuk cuan-cuan. betul. Jadi tadi kebutuhannya lebih banyak, bukannya sekedar kebutuhan pokok seperti yang disampaikan tadi ya. Ya, anak zaman sekarang memang kebutuhannya banyak sekali. Oke. Bu Yeni tadi sudah menyampaikan bahwa dalam melaksanakan akan berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelas ya. Kira-kira selain guru BK dan wali kelas, Bu Yeni akan melibatkan siapa lagi? Pasti tadi anaknya sendiri yang paling utama, karena yang memegang komitmen ini kan dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah wali kelas, karena ini berkaitan dengan administrasi di kelas, kan juga menjadi tanggung jawab wali kelas ya, berkaitan dengan nilai-nilai di rapotnya nanti, kemudian absensi dan lain sebagainya itu kan nanti yang tercatat di rapot. Kemudian BPPK otomatis beliau yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul ibu. Kemudian orang tua, nah ini juga penting karena dengan adanya kerjasama dengan orang tua ini nanti pasti akan sedikit banyak, ya banyak lah pastinya membantu dari apa yang menjadi permasalahan si anak ini tadi. Kemudian yang terakhir, kalau memang permasalahan ini belum bisa teratasi, baru kita berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Namun sejauh ini masih bisa kita atasi ya kita tidak melibatkan dia. Oh iya. Saya harap jaringan bersama teman-teman sudah bisa mengatasi ya, sehingga tidak perlu melibatkan dari ibu kepala sekolah. Ya. Itu menunjukkan bahwa jangan luar biasa nanti itu ya. Terima kasih. Oke, Bu Yeni, dari setelah sharing dengan saya untuk mengatasi hal-hal ini, bagaimana perasaan Bu Yeni sekarang? Saya sedikit lega ya Bu, senang gitu ya bisa curhat sharing dengan Bu Yeni. Dengan begitu setidaknya saya terpacu untuk mencari ide-ide kreatif untuk penyelesaian permasalahan yang sedang saya hadapi. Terus tindak lanjutnya nanti bagaimana setelah ini? Oke, yang setelah ini nanti ya akan segera saya rencana aksi ini segera akan saya lakukan ya, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan ini. Dan pastinya kalau memang anak ini sudah mulai membaik, maka ini kan butuh yang namanya perawatan ya, namanya motivasi itu kalau misalkan munculnya tidak secara intrinsik ini kan kadang-kadang kalau kena hujan ya basah, kena panas ya panasan, jadi berubah-ubah gitu ya. Jadi nanti saya akan bantu dia untuk istilahnya motivasi dari teman-temannya. Jadi sebetulnya teman-temannya itu kan juga care orangnya, karena dia laki-laki sendiri, otomatis juga lebih diperhatikan gitu oleh teman-temannya ya. Ini tugasmu belum selesai, kenapa kamu terlambat dan lain sebagainya ini. Gitu ya. Iya. Sehingga dia akan termotivasi Bu untuk berangkat sekolah dengan lingkungan kelas yang nyaman, selalu dirindukan oleh teman-temannya gitu kan. Akhirnya nanti ya dia akan termotivasi untuk sekolah. Oke, Bu Yeni, dari percakapan ini sudah banyak yang bisa digarisbawahi bahwa rencana-rencana yang akan jenengan sampaikan juga sudah disampaikan dengan jelas, yang terlibat juga sudah disampaikan dengan jelas, jadwal juga sudah disampaikan dengan jelas, tinggal eksekusi saja. Iya. Saya harap nanti lain waktu setelah proses coaching ini, setelah proses jenengan melakukan rencana tindakan, nanti apabila ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan tindakan, Bu Yeni bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan saya. Siap Bu.
Ya, saya terbuka menerima curhatan Bu Yeni. Ya, baiklah. siapa tahu dapat membantu Bu Yeni. Betul. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yeni bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Semoga berhasil apa yang Amin. menjadi tujuan Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Wiwi. Sama-sama. Saya pamit dulu. Ya, Sudah- sukses selalu ya Bu Yeni ya. Amin. Sukses. Makasih sudah Ya. mau mendengar curhatan Oke, saya. sama-sama Halo. ya. Alhamdulillah Bu Wiwi, kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar. Jadi saya akan menanyakan satu hal Iya. dari apa yang sudah panjenengan lakukan tadi. Iya. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan apa saja langkah yang sudah dilakukan. Saya melaksanakan strategi dengan alur Tirta Bu Sri untuk melaksanakan proses kucing dengan kucing. Ya. Iya betul sekali Bu Wiwi. Dari apa yang sudah saya pantau, Bu Wiwi sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta dari apa yang sudah saya amati tadi. Kemudian Bu Wiwi juga hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Ya, jadi sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan, sesuai dengan kompetensi coaching yang diharapkan. Iya. Kemudian untuk terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya rasa juga Bu Wiwi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memantik atau bisa memancing coach untuk lebih terbuka kepada panjenengan menceritakan apa saja permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Kemudian di sini saya juga mengamati bahwa Bu Wiwi juga sudah menanyakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh kucing. Jadi apa saja kekuatan yang dimiliki, bagaimana strateginya untuk bisa menghasilkan suatu strategi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucing. Di sini juga saya juga melihat tadi, mendengarkan bahwa Bu Wiwi juga menanyakan tentang level keberhasilan dari langkah yang akan dilakukan oleh kucing. Iya. Ya. Selain itu, Bu Wiwi juga sudah memastikan waktu pelaksanaan dari strategi yang sudah ditemukan tadi. Iya. Ya, kemudian Bu Wiwi juga sudah menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan oleh kucing sehingga langkah-langkah yang sudah dirumuskan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga menangkap bahwa Bu Wiwi juga sudah menanyakan tentang keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan membantu pelaksanaan langkah yang diputuskan atau yang sudah ditemukan oleh coach tadi. Iya. Karena memang diakui atau tidak yang namanya suatu proses itu tidak mungkin berhasil sendirian, pasti juga akan melibatkan orang lain. Ya, itu Bu Wiwi sudah menemukan menggali dari coach siapa saja nanti yang akan dilibatkan. Dan yang selanjutnya Bu Wiwi juga care dengan Uci, menanyakan bagaimana perasaannya, apa yang sudah dirasakan, apakah sudah ada perubahan. Bahkan tadi juga sempat menanyakan level keberhasilannya seberapa. Kemudian jika level itu mengalami penurunan atau bagaimana supaya levelnya lebih meningkat, itu tadi juga panjenengan sudah menanyakan. Dan yang terpenting ini juga tindak lanjut. Panjenengan juga sudah menanyakan kepada Uci apa tindak lanjut yang akan dilakukan ya supaya apa yang dirumuskan tadi bisa memberikan hasil yang maksimal. Kemudian yang terakhir saya juga membaca dan memperhatikan bahwa Bu Wiwi juga sudah mengumpulkan hasil coaching tadi dengan baik serta Bu Wiwi menerima apabila Uci tadi mungkin masih ada kendala, Bu Wiwi masih menerima untuk diberikan informasi atau mungkin akan dilakukan coaching lagi. Sharing. Iya, jadi Bu Wiwi sudah terbuka untuk menerima dan memberikan waktu kepada Uci untuk lebih terbuka. Nah, dari apa yang sudah saya amati
nanti insya Allah semuanya sudah sesuai dengan alur tirta. Iya. Kemudian yang terakhir Bu Wiwi, Iya. saya ingin menanyakan Iya. kira-kira dari apa yang sudah panjenengan terapkan tadi kan Iya. sudah luar biasa sekali ya. Sudah baik Saya harap sekali. begitu. Kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan lebih baik lagi dari apa yang sudah panjenengan lakukan ini? Iya. Ini saya ingin mengembangkan kompetensi ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang bisa menggali ide, pendapat, sehingga dari coaching ini muncul semua. Ya. Iya, perlukah dilakukan kontinuitas? Perlu, iya perlu. Sekali. Perlu. Iya, memang segala sesuatu itu kalau hanya dilakukan sekali yang memang kurang ini ya, kurang mengena. Tapi kalau Iya, sudah berkali-kali kali-kali. mungkin menghadapi kunci yang bermacam-macam, sehingga akhirnya kan membuat kita jadi semakin percaya diri, Iya, kemudian percaya. membuat kita juga semakin terampil kayak gitu. Iya. Iya. Baik Bu Wiwi, saya rasa supervisi kita kali ini luar biasa, menginspirasi saya, Iya. sehingga Bu Wiwi dan saya pun juga semakin meningkatkan kompetensi kita. Iya. Terima kasih Bu Wiwi, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bu Wiwi, ya mohon dimaafkan deh. Semoga ada waktu dan kesempatan kita bisa lanjut bersama lagi. Iya, sama-sama Bu Sri sudah bersedia mengamati, mengobservasi kegiatan proses coaching saya, memberi masukan-masukan dan penguatan sehingga untuk coaching saya yang akan datang mungkin lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.